wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Eromadona, mahasiswi dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas PGRI Madiun. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan konsep-konsep dasar berwirausaha. Pada video ini memiliki 3 topik penting pembahasan. Yang pertama adalah konsep dasar kewirausahaan, yang kedua sifat dan ciri-ciri kewirausahaan, dan yang ketiga peran dan fungsi kewirausahaan. Pembahasan yang pertama yaitu konsep dasar kewirausahaan. Konsep dasar kewirausahaan atau konsep entrepreneur itu sendiri mulai diperkenalkan pada abad ke-18 oleh seorang ahli ekonomi yang bernama Richard Scanlon. Richard Scanlon mengaitkan antara beban resiko yang harus ditanggung oleh pemerintah dengan para pengusaha dalam menjalankan roda ekonomi. Pada saat itu juga telah banyak para ahli ekonomi yang mencoba merumuskan pengertian yang terkandung pada istilah entrepreneur ini. Sampai dengan tahun 1950-an telah terdapat sejumlah definisi dan referensi entrepreneur serta kebanyakan merupakan buah pikiran yang disumbangkan oleh para ahli ekonomi saat itu. Sebagai contoh yaitu Cantillon, Jean-Baptiste, ahli ekonomi Prancis yang termasyhur pada saat itu, dan Joseph Schumpeter, ahli ekonomi yang jenius pada abad ke-20. Mereka semua telah menulis tentang entrepreneurship dan dampaknya terhadap pembangunan ekonomi. Setelah mengalami revolusi dari tahun ke tahun oleh ahli ekonomi dalam dunia barat, akhirnya pemikiran tersebut menyebar secara luas di berbagai negara termasuk negara Indonesia. Nah, di negara Indonesia, kewirausahaan itu sendiri dikenal masyarakat secara umum sejak Suparman Sumahamijaya mempopulerkan istilah wira swasta. Sejak saat itu, mulailah istilah wira swasta dimuat di berbagai media massa seperti surat kabar, majalah, dalam siaran radio, dan televisi. Bahkan pada perkembangan selanjutnya, berbagai ceramah serta seminar dan kursus-kursus. Nah, seminar, ceramah, serta kursus-kursus ini diselenggarakan untuk merangsang minat dan perhatian masyarakat. Secara etimologis, istilah wira swasta berasal dari kata wira dan swasta. Wira yang artinya berani, utama, gagah, luhur, teladan, perkasa, dan pejuang. Swasta adalah paduan dari kata swa dan sta. Swa artinya sendiri dan sta artinya berdiri. Bertolak dari arti secara etimologis tersebut, Wasti Sumarno 1984 merumuskan pengertian wira swasta sebagai berikut. Wira swasta ialah keberanian, keutamaan, serta keperkasaan dalam memenuhi kebutuhan serta memecahkan permasalahan hidup dengan kekuatan yang ada pada diri sendiri. Topik pembahasan yang kedua yaitu sifat dan ciri-ciri kewirausahaan. Oliver Clayton dalam penelitiannya tentang planning a career as a business owner menyimpulkan karakteristik atau sifat dari kewirausahaan yang berbunyi harus agresif, harus kompetitif, harus berorientasi pada tujuan, harus percaya diri, harus memusatkan pada kepentingan sendiri, mampu membuat keputusan, harus menjadi pengejar keberhasilan sejak usia dini, harus mandiri atau kuat dalam keputusan akhir, menempatkan keluarga dan sahabat urutan kedua pada bisnis, harus menjadi seorang oportunis, jangan berorientasi pada keamanan, harus kukuh, bertujuan, harus optimis, memiliki hasrat untuk berprestasi, harus memiliki mental yang kuat, harus menjadi seorang yang selalu berangan-angan, harus menjadi pengambil risiko dengan penuh perhitungan, menginginkan kekuasaan, belajar dari kesalahan sebelumnya, harus berusaha menjadi seorang yang sempurna dan intuisi. Sedangkan ciri-ciri kewirausahaan menurut para ahli yang mengikuti lokakarya sistem pendidikan dan pengembangan kewirausahaan di Indonesia pada tanggal 21 sampai 23 Juli 1976. Nah, pendapat tersebut lebih terperinci dan disampaikan oleh Suparman Sumahamijaya yang dikutip oleh Danu Hardimedjo 1981 yang berbunyi mempunyai keberanian untuk mengambil resiko dalam menjalankan tugasnya, untuk mengejar keuntungan yang merupakan imbalan dari karyanya, mempunyai daya kreasi
imajinasi, dan kemampuan yang sangat tinggi untuk menyesuaikan diri dengan keadaan, mempunyai semangat dan kemauan untuk mengatasi kesulitan yang dihadapi saat berwirausaha. Nah, ciri-ciri utama berwirausahaan ada 4 yang telah dikemukakan oleh para ahli. Yang pertama yaitu berani mengambil resiko dengan penuh perhitungan, dan yang kedua memiliki komitmen dan berkemauan yang keras, yang ketiga memiliki kejujuran dan dapat dipercaya, dan yang keempat kreatif dan percaya diri. Pokok pembahasan yang ketiga atau yang terakhir yaitu peran dan fungsi kewirausahaan. Terdapat 5 peran dan fungsi kewirausahaan dalam pembangunan, yaitu sebagai inovator, pemimpin, pengambil keputusan, penanggung resiko, dan penghubung. Peran dan fungsi yang pertama yaitu inovasi. Inovasi adalah alat spesifik wirausaha. Dalam menjalankan perannya sebagai inovator, wirausaha secara sengaja mencari sumber inovasi, mencermati perubahan dan gejala yang menunjukkan adanya peluang untuk inovasi yang berhasil, dan mereka berusaha mengetahui serta menerapkan prinsip inovasi yang dijadikan sebagai inti pokok disiplin. Yang kedua, sebagai pemimpin. To create a vision, sebuah visi adalah suatu gambaran mental tentang keadaan dan kemungkinan masa depan yang diharapkan dari suatu organisasi selaku pemimpin. Seorang wirausaha juga memiliki peran sebagai berikut. Yang pertama yaitu menjelaskan hasil yang dituntut. Yang kedua, memastikan bahwa setiap orang memahami perannya. Yang ketiga, memahami bagaimana kesesuaian setiap tugas tertentu dalam organisasi dan tujuan-tujuannya. Dan yang keempat, merencanakan bagaimana tugas itu harus dilaksanakan. Yang kelima, menentukan sumber daya yang dibutuhkan. Dan yang keenam, mengalokasikan sumber daya yang sesuai. Yang ketiga, sebagai pengambil keputusan. Setiap wirausahaan harus melakukan peran sebagai pengambil keputusan dalam situasi pekerjaan yang bagaimanapun. Dan dari sinilah masa depan usaha dan organisasi akan ditentukan. Meredith 1996 mengungkapkan bahwa seorang wirausaha harus kreatif, terutama dalam pengambil keputusan. Dia juga menyarankan agar setiap wirausaha harus punya kepercayaan diri yang teguh dan yakin dalam pembuatan keputusan-keputusan yang tepat. Dan yang keempat, pengambil resiko. Meredith 1996 mengungkapkan bahwa para wirausaha merupakan pengambil resiko yang sudah diperhitungkan. Mereka bergairah menghadapi tantangan. Wirausaha menghindari situasi beresiko rendah karena tidak ada tantangan, dan menjauhi situasi resiko tinggi karena mereka ingin berhasil. Para wirausaha berperan sebagai pengambil resiko yang realistis, yaitu suatu situasi yang beresiko dan menantang tetapi dapat dicapai. Dan yang terakhir yaitu peran penghubung. Peran penghubung ini bisa berupa melakukan hubungan dengan orang-orang yang di perusahaan atau organisasi tempat ia bekerja, maupun dengan orang-orang atau pihak lain yang berada di luar organisasi. Sekian presentasi atau materi yang dapat saya sampaikan. Bila ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.